selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan berdoa sebelum belajar. Jika berdoa, doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Peserta didik dapat menuliskan beberapa masukan dari penyelesaian masalah sederhana dalam bertetangga dengan tepat. Peserta didik dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Peserta didik dapat membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Hari ini kita akan belajar Tematik kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku di subtema ketiga kewajiban dan hakku dalam bertetangga di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, dan PKN. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Bacalah percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Tetangga baru. Lani, ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Ibu, bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Lani, tentu ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu, betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Lani, tentu bu, dia sudah kelas 5 SD, dia pandai menggambar. Ibu, baiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lani, tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasan. Yang pertama, ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, ini termasuk benar atau salah? Ya, termasuk salah ya, karena bukan termasuk kalimat saran. Yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, ini adalah jawabannya B atau benar ya, karena termasuk kalimat saran. Yang nomor 3, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Ya, jawabannya adalah S, salah, karena bukan termasuk kalimat saran. Yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Ya, benar, karena termasuk kalimat saran. Dan yang terakhir, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Jawabannya adalah B, benar, karena termasuk kalimat saran. Bacalah pernyataan berikut, berilah saran. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Nah, di sini sarannya sebaiknya Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. Lalu yang kedua, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Nah, di sini sarannya sebaiknya Lani mendatangi rumah tetangga baru tersebut dan memperkenalkan diri. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang itu sebanyak 800
batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, di sini banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam setiap toples sama dengan 800 kue bawang. Nah, di sini Miss ada contoh. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Nah, di sini kita cari hasil perkalian dari 800 nih. Jadi 10 dikali berapa supaya hasilnya menjadi 800. Nah, di sini caranya tulis 80 itu dibagi 1. Nah, caranya bagaimana sih, Miss? Nah, di sini kan di angka 10 itu ada 0. Jadi kita coret nolnya. Lalu di angka 800 kita coret juga nolnya 1. Nah, maka dari itu menulis ini 80 dibagi 1. Nah, di sini 8 dikali 1 ya. Tadi pertama 8 dibagi 1 yaitu hasilnya 8. Nah, dari atas sini 8 dikali 1 sama dengan 8 ya. Lalu selanjutnya, nah 8 dikurang 8 hasilnya berapa nih? 0 ya. Lalu belakangnya ada 0 lagi nih. 0 dibagi 1 sama dengan 0 ya. Jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya adalah 80. Jadi 10 dikali 80 sama dengan 800. Nah, yang selanjutnya, ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Nah, di sini tulis angka 4 karena kan tadi toplesnya ada 4 ya. Jadi 4 dikalikan berapa supaya hasilnya 800. Nah, di sini caranya seperti tadi. 800 itu dibagi 4. Nah, di sini 800 dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 yaitu 2. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini 8 dibagi 4 sama dengan 2. Caranya 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, berarti di sini 4-nya 2 kali ya anak-anak ya. Nah, jadi 8 dibagi 4 yaitu hasilnya 2. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, untuk yang selanjutnya kita tambahkan angka 02 ya, karena di sini 800 nih, kita tambahkan 02. Nah, jadi hasilnya adalah 4 dikali 200 sama dengan 800. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga karena tetangga adalah saudara dekatku. Amati kembali teks tetangga. Bacakan kembali kalimat yang menunjukkan saran. Nah, di sini yang menunjukkan saran pada teks tetangga yaitu ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Berilah beberapa saran. Nah, saran yang pertama, sebaiknya tetangga baru tersebut
juga berkunjung ke rumah Ibu Lani. Lalu yang kedua, seharusnya sebagai warga baru mereka memperkenalkan diri ke rumah yang terdekat. Simaklah kalimat-kalimat berikut. Tulislah huruf W jika itu kewajiban dan huruf H jika hak. Nah, di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama, pendapat bantuan. Nah, ini termasuk W atau H? Ya, termasuk H ya. Lalu yang nomor 2, mengikuti aturan main. Termasuk W atau H? Ya, termasuk W ya, atau termasuk kewajiban. Lalu yang nomor ketiga, antri menunggu giliran. Nah, ini termasuk W ya, atau kewajiban. Lalu yang nomor 4, mendapat kesempatan bermain. Nah, ini termasuk H, yaitu hak. Lalu yang kelima, merapikan alat main. Nah, termasuk W ya, atau termasuk kewajiban. Lalu yang keenam, berbicara perlahan. Nah, di sini juga termasuk kewajiban. Lalu berbagi. Nah, berbagi juga termasuk dalam kewajiban. Lalu yang kedelapan, diperlakukan adil. Nah, jika ini ditulis huruf H atau hak. Lalu yang kesembilan, menerima kekalahan. Nah, ini termasuk ke dalam kewajiban. Lalu yang terakhir, menghargai teman bermain. Nah, ini juga termasuk ke dalam kewajiban. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Amati kembali teks panen rambutan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Nah, di sini yang menunjukkan saran. Yang pertama, ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Lalu yang kedua, setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Lalu yang ketiga, ayah meminta Lani membantu Beni. Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Dia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Nah, di sini sarannya sebaiknya Beni meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Nah, di sini Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, di sini banyaknya tetangga dikali banyak buah rambutan sama dengan 500 buah. Nah, di sini ada contoh, bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga. Nah, di sini dalam kalimat matematika, tulis 5 dikali titik-titik sama dengan 500. Ya, jadi hasilnya itu adalah 500. Jadi 5 dikali berapa? Jika hasilnya 500. Nah, di sini caranya 500 dibagi 5. Ya, 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Ya, jadi 1 dikali 5 itu 5. Ya, jadi 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini ada angka 02, jadi anak-anak bisa tambahkan di angka satunya. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak dapat membuat kalimat saran dan dapat menyampaikan saran. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menuliskan beberapa masukan
memajukan dari penyelesaian masalah dalam bertetangga. Lalu yang ketiga, dapat membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Dan yang terakhir, menentukan perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya diketahui dan membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa sesudah belajar. Semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.